ada satu tamu yang tidak pernah boleh Anda izinkan masuk dalam rumah Anda, yaitu namanya khawatir. Sekali Anda mengundang kekhawatiran ini masuk dalam rumah Anda, dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, lalu Anda akan dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan itu. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya di video kali ini saya sebagai seorang imam, seorang pastor, seorang pewarta firman Tuhan masih boleh menyapa Anda satu persatu dari Sabang sampai Merauke ataupun Anda yang tinggal di luar Indonesia. Saya masih boleh memohon pada Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasih pada kita, menurunkan berkat-berkat-Nya untuk Anda semua. Yang berulang tahun, yang masih sakit, yang dalam pergumulan, yang dalam kesulitan hidup. Ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas mereka ini. Dan juga tidak ketinggalan karena ini channel Bible Learning, saya akan menjelaskan kekuatan firman Tuhan kepada Anda. Sehingga bisa dibaca, bisa didengarkan, bisa dinikmati, mudah dimengerti oleh pembaca firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakin bacaan Injil yang hari ini diambil dari Injil Matius cocok sekali dengan Anda. Karena apa? Nanti saya akan bahas bagaimana Tuhan Yesus dalam bacaan Injilnya sampai bicara 3 kali. Jangan kamu khawatir. Saya sudah mengatakan kalau sampai diulang-ulang berarti sesuatu yang penting. Memang firman Tuhan betul-betul mengerti apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi kecemasan bagi kita manusia ini. Sepanjang sejarah manusia selalu dihinggapi rasa takut dan khawatir. Saudara-saudara, apakah Anda tahu ada satu tamu yang tidak pernah boleh Anda izinkan masuk dalam rumah Anda, yaitu namanya khawatir. Sekali Anda mengundang kekhawatiran ini masuk dalam rumah Anda, dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, lalu Anda akan dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan itu. Sehingga Anda perlahan-lahan akan kehilangan kekuatan, rasa percaya diri Anda, pegangan Anda. Sampai-sampai Anda merasa masalah yang sedang Anda hadapi ini jauh lebih besar daripada Tuhan yang kita imani. Saudara-saudara, percayalah bahwa Tuhan yang kita imani ini jauh lebih besar daripada segala kekhawatiran kita. Tuhan Yesus, lihatlah anak-anak-Mu ini. Secara manusiawi kami pasti khawatir. Kami kadang-kadang takut dengan masalah, dengan dunia yang serba berantakan, porak-poranda. Tidak ada pegangan yang bisa diandalkan. Ya Tuhan Yesus, jadilah kekuatan yang mantap saat kami khawatir, saat kami takut. Tuhan, angkatlah kekhawatiran ini. Ku persembahkan kepadamu. Ku akui Tuhan, aku ini khawatir. Tapi izinkan Tuhan, aku boleh mengandalkan Engkau sekali lagi. Tuhan Yesus, Tuhanku yang baik, kuasa-Mu jauh lebih besar daripada segala kekhawatiranku. Amin. Coba ketik kata amin di kolom komen. Kalau Anda yakin bahwa Tuhan kita jauh lebih besar daripada segala kekhawatiran kita. Emangnya Anda lagi cemas apa sih? Lagi khawatir apa sih? Aduh Romo kayak gak tahu aja Romo. Hari begini ya Romo. Ada yang khawatir dengan kesehatannya. Ada yang khawatir sama anak-anaknya. Ada yang khawatir sama pelayanannya. Ada yang khawatir dengan kondisi keuangannya. Ada yang sedang khawatir, cemas banget Romo. Karena anak tinggal jauh dari rumah. Karena suami lagi kerja di luar kota. Romo, kalau nggak khawatir mah bohong. Tuhan Yesus ngerti betul apa yang menjadi kebiasaan manusia ini. Maka Tuhan berkata kepada kita dalam firman-Nya hari ini. Jangan kamu khawatir.
Nah, saudara-saudaraku, gimana ya gak khawatir Romo? Contohnya saja dalam bacaan pertama hari ini yang dibacakan dari kitab 2 Tawarik. Saya coba tes kepada Anda. Siapa yang sudah pernah baca kitab Tawarik? Di kitab 1 Tawarik itu ada 29 bab. Sementara kitab 2 Tawarik ada 36 bab. Siapa yang sudah baca? Apakah Anda memahami isinya? Kata nama babnya aja lumayan unik Romo. Tawarik, tawarik. Itu apa sih Romo? Siapa yang menulisnya? Kapan ditulisnya? Apa isi dari kitab ini? Mengapa begitu banyak tokoh-tokoh disebut? Kemudian juga apa maksud kitab ini ditulis? Izinkan saya seorang pengajar kitab suci, sebelum kita memahami tentang ajaran Yesus, jangan khawatir, kita pelajari dulu ini kitab 2 Tawarik, di mana diceritakan Yoas, seorang raja yang kemarin saya ceritakan, yang diangkat raja di usia 7 tahun. Dia jadi raja yang hebat, dia bisa betul-betul bersama Imam Yoyada waktu itu ya memulihkan rumah Tuhan. Tapi Romo, di dalam 2 Tawarik ada sebuah informasi. Ketika Imam Yoyadanya meninggal, lalu ada seorang nabi namanya Nabi Zakaria. Itu malah disingkirkan, dibunbun oleh Raja Yoas ini. Gimana bisa orang baik kok bisa berubah menjadi jahat? Mudanya hidupnya kemarin saya udah ceritain ya. Hidupnya susah, hidupnya berat, hidupnya penuh tantangan. Lalu dia jadi raja yang hebat. Jadi orang yang luar biasa. Tapi di dunia ini Romo, gak ada yang bisa betul-betul dipegang. Gak ada yang bisa betul-betul mantap. Gak ada yang bisa betul-betul bisa dipercaya. Termasuk orang-orang hebat. Hari ini A, besok jadi B. Hari ini baik, besok bisa jadi jahat. Hari ini sahabat, besok bisa jadi musuh kok. Betul apa betul? Itu salah satu kekhawatiran kita dalam hidup. Siapa lagi yang bisa dipegang? Maka pengalaman ini membuat orang banyak belajar. Jangan hanya mengandalkan manusia. Jangan bergantung pada manusia, bergantunglah pada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kitab 1, 2 Tawarik itu dalam tradisi Yahudi itu dijadikan satu kitab dengan sebutan Divrei Hayamim. Divrei dari kata dabar, kata-kata atau peristiwa-peristiwa. Hayamim dari kata Hayamim itu hari-hari. Jadi kitab Divrei Hayamim ini adalah peristiwa-peristiwa sehari-hari. Runtutan peristiwa dari satu tokoh ke tokoh lain, dari satu zaman ke zaman lain. Waktu terus bergulir saudara-saudara. Maka diceritakan gak heran ketika kitab 1 Tawarik saja bab 1 sudah kisah Adam dan Hawa dan keturunannya. Terus bagaimana digambarkan kerajaan demi kerajaan. Kemudian nanti diceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang Israel. Sebelum nanti di kitab 2 Tawarik dikisahkan zaman kerajaan demi kerajaan. Maka tidak heran kisah Yoas juga dibahas di kitab 2 Tawarik ini. Ngerti ya bagaimana orang Israel itu mengalami gonjang-ganjing, lika-liku, jatuh bangun dari hari-harinya, dari zaman ke zamannya. Selalu penuh dengan kekhawatiran. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada teman, ada sahabat. Ada saat-saat penuh berkat, ada saat-saat penuh kekeringan. Itulah dunia yang tidak stabil. Dunia yang berdinamika. Itulah yang membuat kita bagaimana nih cara menyesuaikannya. Dari situlah kekhawatiran itu muncul. Nah, saudara-saudara, menurut tradisi katanya kitab 1-2 Tawarik ini ditulis oleh Ezra. Ezra itu kalau Anda lihat itu seorang tokoh kitab suci bersama Nehemia yang kembali dari pembuangan. Mereka berusaha untuk memperbaiki keadaan tanah terjanji yang sudah lama ditinggalkan karena pembuangan Babel. Jadi lagi-lagi berbicara soal kecemasan manusia.
wajah kecemasan manusia yang membuat manusia itu tertelan oleh kekhawatiran itu sehingga melupakan keberadaan Tuhan dan segala kemahakuasaannya. Nah, saudara-saudaraku, sebetulnya di kitab Tawarik sendiri tidak dicatat siapa penulisnya, hanya anonim saja. Bisa jadi penulis kitab Tawarik adalah seorang dari suku Lewi karena berbicara banyak tentang iman, berbicara banyak tentang bait suci di Yerusalem. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kitab ini ditulis setelah pembuangan Babel itu abad ke-5 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Karena apa? Karena di kitab Tawarik ini disebut Zerubabel. Anda udah makin pinter. Zerubabel pernah dibahas sama Romo Yosef, tokoh pembebas yang diutus oleh Allah untuk membebaskan orang Israel dari pembuangan Babel. Membawa orang Israel masuk pulang ke tanah terjanji. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara kitab 1 Tawarik bab 1 sampai bab 9. Di situ silsilah panjang tokoh-tokoh dari zaman Adam dan Hawa sebelum pembuangan, pada saat pembuangan sampai setelah pembuangan. Yang dikatakan adalah bukan sekedar nama-nama, bukan sekedar tokoh-tokoh, bagaimana bukan sekedar peristiwa-peristiwa, tapi yang mau dihadirkan bagaimana di setiap tokoh, di setiap peristiwa, di setiap zaman Tuhan itu bekerja. Ah, itu dia. Salah satu hal yang bisa meringankan, bisa menghibur kekhawatiran kita adalah Tuhan terus bekerja dari penciptaan sampai hari ini. Tidak pernah terluput satu hari pun dari campur tangan Tuhan. Kemudian di 1 Tawarik bab 10 sampai bab 29 itu digambarkan bagaimana tokoh Daud. Yang menarik dibanding kehidupan Daud di kitab Samuel, kalau kitab Daud, tokoh Daud di kitab Tawarik ini lebih diceritakan bagaimana jasanya mempersiapkan pembangunan bait Allah, rumah Tuhan di Yerusalem. Jadi sudut pandangnya berbeda. Kalau di kitab Samuel, Daud diceritakan kepahlawanannya, anak gembala, peperangan demi peperangan, dia mengalahkan musuh-musuh, bahkan kejatuhannya dengan dosa-dosa dengan Betsheba. Di kitab Tawarik tidak. Daud tokoh religius. Bagaimana dia mempersiapkan pembangunan bait Allah sampai nanti dipenuhi dalam kehidupan putranya Salomo. Kemudian itu di 2 Tawarik, dilanjutkan di 2 Tawarik bab 1 sampai 9 bagaimana dikisahkan Salomo membangun bait Allah. Lalu di 2 Tawarik bab 10 sampai bab 36 disebut raja-raja Yehuda. Penonton Bible Learning yang udah pintar, Romo, apa sih bedanya? Udah pasti tahu. Yehuda itu kerajaan selatan, Israel itu kerajaan utara. Disebut kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Nah, bagaimana saudara-saudara kita bisa melihat di kitab Tawarik setiap orang harus belajar tentang keputusan yang pernah dia buat. Bagaimana setiap keputusan mendatangkan konsekuensi. Maka inilah yang bisa meminimalisir kekhawatiran kita. Karena apa yang kita dapat itu ada kaitannya dengan apa yang kita perbuat. Apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan. Jadi hidup itu ada konsekuensinya. Saudara-saudara, maka mulai hari ini orang jangan ngomong sembarangan, maki-maki orang sembarangan, jahatin orang sampai kayak nggak ingat surga dan neraka. Udah yang paling benar, paling hebat, paling kaya, paling berkuasa. Jangan. Setiap hari kita melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, keputusan demi keputusan yang kita ambil, itu akan mendatangkan konsekuensi. Itu yang kita bisa pelajari dari kitab Tawarik ini. Kemudian juga kitab Tawarik berbicara soal juga tentang harapan.
Dunia boleh ganti-ganti. Kehidupan manusia ada yang datang, ada yang pergi. Rezeki kadang surut, kadang bagus. Kadang sehat, kadang sakit. Tapi apapun itu jangan pernah kehilangan harapan. Itu yang kita bisa pelajari dari kitab Tawarik, saudara-saudara. Nah, baru dari situ Tuhan Yesus bisa kita mengerti konteksnya. Ternyata di zaman Yesus sama juga seperti di zaman kita. Orang-orang kehilangan harapannya. Orang-orang lagi cemas. Karena apa? Mereka lagi dijajah oleh penjajah Romawi. Penjajah Romawi tahu sendiri ketika menjajah itu mengeruk seluruh harta kekayaan orang-orang Yahudi ini. Itulah yang membuat mereka kerja juga percuma. Mereka hidup juga percuma. Mereka betul-betul diperbudak oleh kehidupan itu sendiri. Mereka tidak betul-betul hidup tapi cuman bertahan hidup. Itu beda ya saudara-saudara. Coba Anda hari ini, apakah Anda sungguh hidup di dalam Tuhan? Apa cuman berusaha bertahan hidup? Romo tahu aja Romo, saya lagi bertahan hidup banget Romo. Mudah-mudahan dengan harapan Tuhan selalu hadir dalam setiap hari kehidupan manusia. Ada campur tangan Tuhan dalam kehidupanku, dalam segala keadaanku. Tuhan lebih berkuasa dari kehidupanku. Maka kupercayakan seluruh hidupku di tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, berhadapan dengan manusia-manusia di zamannya, Tuhan Yesus betul-betul memahami. Maka dikatakan, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak kalian makan atau hendak minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Jadi di sini Tuhan Yesus mengklasifikasikan ketakutan kita, kekhawatiran kita terhadap sesuatu yang material. Yang masih dalam tahapnya tuh di bawah. Kebutuhan dasar manusia, makanan, minuman, pakaian. Jangan kamu khawatir terhadap hal-hal itu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Toh diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara-saudaraku yang terkasih, kita khawatir nggak khawatir juga sama saja. Justru karena khawatir nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, cemas akhirnya nggak ngapa-ngapain juga. Akhirnya ya nggak memperoleh hasil yang kita harapkan. Hidup harus tetap diperjuangkan karena hidup itu berharga. Kemudian dikatakan, mengapa kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Di situ bunga bakung juga dihiasi oleh Tuhan. Kemudian saudara-saudara dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia lebih lagi mendandani kalian, hai orang-orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukannya. Maka carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah manusia selalu dipenuhi dengan kekhawatiran hari ini, Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Sebab itu janganlah kekhawatiran akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus
Mengakui keberadaan kekhawatiran di hati, di pikiran kita, di perasaan kita. Tidak bermaksud untuk ditolak atau tidak diakui. Itulah Tuhan Yesus yang penuh kasih. Dia tahu kita khawatir. Dia mengerti kita khawatir. Tapi Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk percaya pada kasih Bapa yang Maha Kuasa, yang adil, yang penuh kasih, yang betul-betul menjaga umat kesayangannya ini. Sebab hidup jauh lebih berharga. Hidup kita berharga. Seringkali kita khawatir karena kita merasa kita tidak berharga di mata Tuhan. Ingat saudara-saudara, hidupku berharga di mata Tuhan. Lebih dari sekedar burung pipit, lebih dari sekedar bunga bakung, lebih dari sekedar rumput-rumput liar. Semuanya dipelihara oleh Allah, maka aku pasti sudah selalu dipelihara oleh Tuhan Allahku. Selamat berakhir pekan, semoga hari-hari kita betul-betul dipenuhi dengan rahmat-rahmatnya. Ada rasa syukur, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Selalu ada harapan, ada semangat hidup, ada kekuatan dari Tuhan. Bye-bye, Tuhan berkati.